Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di podcast Refleksi, yaitu saya sedang berada di salah satu rumah sakit yang ada di kawasan Ciputat, gitu kan. Ya, sambil menunggu, gitu kan. Sambil menunggu ya, saya menyendiri di pojokan, ya bikin bikin podcast, gitu. Bikin monolog. Salah satu tema yang menarik itu bagi saya itu bagi sebagai bagian refleksi bagi diri saya dan mungkin bagi teman-teman adalah tentang self checking. Apa itu self checking? Self checking itu dilatari ketika saya melihat misalnya saya pulang kerja semalam gitu ya. Saya pulang kerja malam-malam itu kan ketika saya melihat banyak gadis ya, banyak anak perempuan, banyak perempuan terutama ya. Dia sering apa ya? Lihat HP ya kan menggunakan kamera kamera mirroring mirroring kamera kamera depan dia memenarakan apa jilbabnya, dia merapikan rambutnya, dia apa istilahnya membersihkan wajahnya. Jadi istilahnya mereka itu sering berkaca dan itu dilakukan bolak-balik dan itu dilakukan setelah dia misalnya di stasiun itu kan sebelum kereta datang dia melakukan hal itu, kemudian ketika ada di kereta dia juga melakukan hal itu kan. Dan itu saya lihat itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berulang kali dilakukan oleh banyak, terutama anak gadis, terutama perempuan muda yang sering melakukan self checking dengan kameranya. Itu sebenarnya apa sih? Iya kan? Ketika saya tanya, ketika saya mengobrol dan lain sebagainya dengan banyak perempuan termasuk istri saya, anak perempuan saya dan banyak teman-teman saya bahwa self checking itu adalah bentuk upaya untuk menganggap bahwa dirinya itu cantik, upaya untuk menganggap agar dirinya itu tampil cantik dan dia tidak kalah dengan yang lainnya. Jadi penampilan itu menjadi hal yang segalanya. Ini catatan pertama berkaitan dengan self checking itu bahwa penampilan ya kan penampilan itu adalah segalanya. Penampilan adalah segalanya, ini yang pertama. Self checking mengajarkan bahwa seorang perempuan, ya terutama perempuan, itu harus selalu kelihatan sempurna di mata orang lain. Karena itulah dia harus melakukan self checking, gitu kan. Dia harus terlihat cantik, gitu kan. Dia upaya ketika dia mengecek dirinya, maka itu akan meningkatkan rasa, selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri. Apa itu perlu, apa itu menjadi suatu kebiasaan, itu balik lagi ketika orang itu merasa perlu percaya diri, maka dia harus melakukan self checking, ya kan. Apakah ketika dia merasa perlu untuk meningkatkan self image-nya berkaitan dengan citranya, maka jika juga harus melakukan self checking. Jadi self checking itu sebenarnya menjadi suatu hal yang perlu ya, itu kan menjadi salah satu cabang filosofi juga yang penting dibalang dikaitan di dunia ilmiah ya, self reminder, self checking. Jadi kita mengecek lagi apa yang kita tulis, mengecek lagi apa yang ketika kita berbicara, latihan lagi dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu jujurnya self checking itu lebih mengaitkan kepada penampilan. Kenapa sih orang itu peduli dengan penampilannya? Kenapa orang itu peduli sekali itu kan, peduli sekali dengan apa yang dipakainya, peduli sekali dengan apa yang dikatakan orang. Itu kan lagi berkaitan dengan kepercayaan diri, bagaimana berkaitan dengan citranya dia, bagaimana posisinya dia, penempatannya dia, sehingga dia tidak salah di mata orang lain. Karena itu sebenarnya self checking itu adalah sebagai bagian upaya orang itu untuk menjadi yang selalu perfeksionis ya, selalu sempurna dalam versinya, belum tentu juga versi yang lain. Versinya itu bisa saja versinya K-pop, bisa jadi itu adalah versinya Bollywood dan versinya orang tua, versinya dirinya sendiri, versinya pengetahuan. Ketika dia memang sudah percaya diri dengan dirinya, dia tidak perlu melakukan self checking, sekali ketika dia mau berangkat, tidak perlu dilakukan berulang kali dan lain sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya ada upaya untuk apa ya, semacam kecanduan untuk melakukan self checking hingga akhirnya dia itu melakukan hal tersebut terus berulang-ulang hingga akhirnya ada rasa ketakutan ketika dia tidak tampil cantik, ada ketakutan ketika dia tidak memakai baju yang bagus, ketakutan ketika rambutnya kusut, ketakutan ketika jilbabnya tidak rapi, ketakutan ketika bajunya tidak bagus, ketakutan misalnya ketika bau badannya tidak
wangi sehingga dia memerlukan wangian, parfum dan lain sebagainya. Sehingga selain itu pada dasarnya self checking itu juga kalau kita lihat secara positifnya itu adalah upaya untuk selalu mempersiapkan diri, ya kan. Jadi orangnya itu kan ketika orang itu perfeksionis, ya kan, ketika seseorang itu perfeksionis, maka dia akan terus memperbaharui dirinya. Dia akan terus melihat apa ya, melihat dirinya sendiri. Dia akan menganggap bahwa dirinya itu adalah sebuah pribadi yang kurang sempurna sehingga dia harus menjadi terus menata dirinya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya self checking itu kan lebih ke arah penampilan fisik ya, lebih ke arah penampilan fisik, kecantikan dan lain sebagainya. Ketika ketika apa ya, banyak orang menuntut bahwa kecantikan itu dari make up, kecantikan itu dari pakaian, kecantikan apa pesona itu muncul dari perhiasan, pesona itu muncul itu dari apa teknologi yang teknologi ponsel ataupun teknologi HP yang digunakan, tentunya itu kan menjadi suatu dilema dan menjadi suatu hal yang tidak sehat. Karena itu alangkah baiknya sebenarnya kita perlu berpikir, kita perlu berpikir atau kita perlu bertindak untuk mengubah orientasi, mengubah perspektif kita tentang self checking yang baik yang pertama itu sebenarnya itu ada sebagai upaya refleksi. Ketika orang Ketika saya misalnya melakukan pelatihan atau memberikan kuliah public speaking, hal yang pertama saya tekankan kepada teman-teman, saya tekankan kepada mahasiswa, saya tekankan kepada peserta pelatihan, misalnya saya sebagai coaching, adalah speaking in front of the mirror. Jadi berbicara di depan cermin. Cermin itu adalah teman, gitu kan. Jadi cermin itu menjadi memposisikan sebagai teman. Ketika kita sekarang itu adalah kamera depan seperti yang saya gunakan ini adalah sebagai teman saya, gitu kan. Teman mengabadikan berbagai kegiatan, berbagai dokumentasi dan lain sebagainya. Karena itulah sebenarnya ketika kita berbicara berbicara tentang teman, gitu kan, menjadikan self checking itu sebagai teman itu menjadi aktivitas yang tidak lagi apa ya, tidak lagi membosankan, tetapi ada manfaatnya karena di situ bisa ajang ajang untuk melakukan curhat, ajang untuk melakukan latihan diri, ajang untuk melakukan pengembangan diri. Misalnya saya akan mengajar, itu kan saya akan melakukan pelatihan, saya akan melakukan latihan retorika dulu, menyampaikan narasi storytelling terlebih dahulu di depan kamera seperti ini misalnya, menyendiri kemudian berpikir dan lain sebagainya hingga akhirnya ya saya melihat ini menjadi sebuah teman. Kemudian mirroring, ya kan, saya bisa bisa menjadi kamera dan lain sebagainya. Mirroring, self checking itu adalah sebagai upaya refleksi diri. Karena apa? Kita akan melihat sebenarnya diri kita itu sudah sampai sejauh mana berkembang. Diri kita ini sudah melakukan pencapaian seperti apa, kita sudah mendapatkan rekognisi seperti apa, performa kita dalam bekerja itu seperti apa dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan self checking, ya kan, dalam artinya self checking, kita melakukan pengecekan yang kurang itu apa, yang lebih itu apa dalam diri kita, kemudian apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita apa yang perlu kita perbaharui, apa yang perlu kita tekankan lagi, apa yang perlu kita tambahkan. Gitu. Jadi self checking itu supaya upaya untuk refleksi diri. Jadi refleksi diri plus minusnya kita ada di mana, negatifnya kita ada di mana. Dan itu perlu dilakukan oleh setiap orang self checking secara itu. Dan self checking itu di dalam upaya ketika kita belajar sebagai mahasiswa, knowledge, kemudian kita lakukan presentasi, itu juga dilakukan sebagai ajang simulasi. Jadi kita itu sudah bisa sejauh mana, apakah kita akan mendapatkan nilai A ketika kita melakukan self checking, apakah kita presentasinya akan bagus, apakah kita bisa mendapatkan klien yang sesuai dengan harapan bos, apakah kita bisa mengembangkan bisnis dengan tepat dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara tentang self checking, maka kita akan yang paling penting adalah mengukur dirinya. Jadi self checking itu bisa menjadi measurement. Measurement ya. Jadi ada alat pengukur menjadi metrik yang tepat bagaimana kita mencapai performa kita. Ketika kita measurementnya udah pas, maka oh ini saya akan bisa mendapatkan A insya Allah. Oh ini saya akan bisa mendapatkan nilai 80. Oh ini saya akan mendapatkan klien dan lain sebagainya. Untuk itulah self checking itu menjadi hal yang sangat penting dalam berkaitan dengan meningkatkan performa, dalam belajar, dalam berkaitan dengan knowledge gitu loh. Ini secara positifnya. Kemudian
ketika kita berbicara tentang self checking di situ adalah bagaimana kita melakukan jumping, kita bisa melakukan quantum leap ya. Pada dasarnya quantum leap itu adalah upaya upaya kita bisa melompat itu kan. Tetapi upaya kita melompat itu kan pada dasarnya kan tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan dengan cara yang apa ya, tidak bisa yang dilakukan dengan cara yang standar-standar saja, tetapi itu butuh persiapan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah melakukan refleksi diri, kita sudah melakukan monitoring diri, kita sudah bisa melakukan sudah bisa melakukan pengukuran diri, maka dengan cara melompat itulah menjadi suatu kekuatan yang menjadikan diri kita itu bisa lebih baik, menjadikan diri para performa kita menjadi lebih baik, menjadikan diri kita itu lebih terangkat ataupun bukan terikat kepada sesuatu hal yang standarisasi ataupun suatu status quo gitu kan. Hal yang menarik lagi ketika kita berbicara tentang hmm, ketika kita berbicara tentang suatu suatu refleksi diri, maka kita akan mengajarkan kita bagaimana ketika kita bisa melompat, maka alangkah baiknya lagi kita bisa melangkah pelan-pelan, kita bisa berjalan, kita bisa melihat diri kita lebih dalam, sehingga lompatan itu pun akan lebih tepat dan lompatan itu akan lebih lebih maksimal. Saya kira itu penjelasan berkaitan dengan self checking. Jika teman-teman punya punya opini silakan kasih di kolom komentar. Saya juga siap berkolaborasi dengan teman-teman gitu kan, membuat podcast bersama dengan berdiskusi bersama untuk bisa misalnya seminar, untuk konferensi dan lain sebagainya. Jika teman-teman tertarik silakan menghubungi via email. Terima kasih dulu bersama saya. Jangan lupa subscribe akun 100% Autentik bersama Dr. Andi Gendra Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.